Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji syukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang kita boleh rasakan hingga pada saat ini. Saya menyampaikan salam kepada semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Kiranya berkat Allah menaungi kehidupan kita semua dengan mendengarkan pekabaran firman Tuhan setiap pagi. Kita boleh dituntun untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan pada saat ini, pada pagi hari ini, di hari yang baru 13 Juli 2022, 13 Juli 2022, pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Doamu akan dijawab. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan kami, sudah menuntun kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi saudaraku, renungan pagi kita di pagi hari ini dengan judul Doamu akan dijawab. Dan ayat firman Tuhan dilandaskan pada Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa keluarga dan doa umum masing-masing ada tempatnya. Tetapi hubungan rahasia dengan Allah itulah yang menunjang kehidupan jiwa. Di atas gunung bersama Allah, Musa memandang pola bangunan luar biasa yang akan menjadi tempat tinggal kemuliaannya. Bersama Allah di atas gunung, tempat mengadakan hubungan secara rahasia, kita harus merenungkan cita-citanya yang mulia untuk manusia. Dengan demikian kita akan disanggupkan sedemikian rupa untuk membentuk pembangunan tabiat kita, supaya kepada kita janji akan dipenuhi. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sementara kita sibuk dalam pekerjaan kita setiap hari, kita harus mengangkat jiwa ke surga dengan doa. Permohonan dalam hati ini naik seperti kemenyan di hadapan tahta kasih karunia, sehingga musuh tercengang. Orang Kristen yang tetap hatinya kepada Allah sedemikian rupa tidak dapat dikalahkan. Tidak ada seni kejahatan yang dapat membinasakan damai sejahteranya. Semua janji dari firman Allah, segala kuasa kasih karunia ilahi, segenap sumber daya Yahweh dijanjikan untuk mengamankan kelepasannya. Allah membaca pikiran yang tersembunyi. Boleh saja kita berdoa tersembunyi, dan Ia yang melihat yang tersembunyi mendengar dan akan memberikan kita upah secara terbuka. Kita harus banyak berdoa sendirian. Kristus adalah pokok anggur itu. Kitalah cabang-cabangnya. Jikalau kita mau bertumbuh dengan subur, maka kita harus tidak berhenti-hentinya menghisap sat dan makanan dari pokok anggur kehidupan itu. Karena terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan. Persembahkanlah permintaanmu kepada tahta itu, dan teruslah bertekun dalam iman yang teguh. Janji-janji itu pasti. Pekabaran pertama yang kita dapatkan pada saat ini adalah berdoa di tempat yang tersembunyi kepada Bapa yang di tempat tersembunyi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berdoa sama dengan berpuasa. Itu adalah kegiatan yang kalau disimbolkan pada sebuah pohon itu adalah akar. Jadi doa, puasa itu adalah akar. Akar itu selalu tersembunyi, tertutup di dalam tanah. Jadi seorang yang betul dekat dengan Tuhan, dia tidak mengumumkan kedekatannya dengan Tuhan kepada sesamanya. Seperti orang Farisi, dia berdoa kuat-kuat, mengatakan bahwa kita ini puasa banyak, ya, puasa banyak. Intinya adalah dia sering berpuasa.
Lalu kemudian kita juga bisa bilang kita ini sering berdoa, saudara. Tuhan, saya tidak seperti saudara sana, tidak tahu berdoa. Saya ini tahu berdoa. Saudara-saudara, berdoa, berpuasa itu adalah prinsipnya adalah pekerjaan akar tersembunyi. Itulah sebabnya Yesus ajarkan kalau kita berpuasa, hendaklah muka kita jangan murung, tetapi muka kita harus berseri-seri. Tidak boleh kita menunjukkan kita ini sedang lemah, sedang berpuasa. Ada orang yang ketika dia berpuasa, dia mengatakan, aduh minta maaf saya ini sementara puasa lagi lemah. Nah sementara dia berpuasa, tetapi hatinya menjadi sombong untuk kegiatan itu. Jadi berdoa, berpuasa itu adalah kegiatan yang bersifat akar yang tersembunyi. Karena akar itu tersembunyi, nanti akan nampak. Nampak itu dari daun, dari pohon itu segar, buah apalagi. Itu yang paling terakhir. Lalu prinsip yang berikut adalah, oleh karena Allah itu tersembunyi, kita berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Allah membaca pikiran kita. Mungkin saja sekarang, kalau kita di atas kendaraan di tempat umum, kita tidak perlu berdoa dengan suara yang kuat orang dengar, tetapi dalam hati kita berbicara. Kita sementara, Tuhan memberkatilah perjalanan saya pada saat itu. Kita tidak bicara, tetapi kita hanya mengucapkannya di dalam hati kita. Maka Allah membaca hati itu. Artinya bahwa kita boleh berdoa di mana saja, baik di tempat tersembunyi atau di tempat terbuka. Tetapi yang maksud di sini adalah kita membangun hubungan yang tersembunyi dengan Tuhan. Lalu yang berikut adalah, kalau kita beribadah, datang ke gereja, itu berarti kita menampilkan peribadatan itu kepada orang lain yang di sekitar. Tetapi pokoknya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun orang melihat kita pergi beribadah, atau orang di tempat ibadah melihat kita ada beribadah, berdoa kepada Tuhan. Tapi hati kita lah, bukan karena kita mau tunjukkan kepada manusia bahwa kita ini adalah orang yang beribadah, tetapi betul-betul hubungan kita dengan Tuhan yang akan selalu kita jaga. Dan hubungan inilah yang akan tidak menyanggupkan setan untuk menyerang kita, untuk mencelakakan kita. Dengan kelincahannya, dengan segala seni, kata firman Tuhan pagi ini, dengan segala seni setan mau menjatuhkan kita, dia tidak mampu menjatuhkan kita. Dan terakhir, dengan hubungan seperti itu kita bangun terus, kita akan bertumbuh semakin subur. Semakin subur, bertumbuh menjadi pokok anggur yang sehat, yaitu akan menghasilkan buah. Karena pokok anggur ketika dia tempel selalu di batang pohon, jadi kalau kita ini tempel selalu di batang pohon, maka kita akan selalu menghasilkan buah. Kalau di dalam Alkitab, pelajaran yang kita ambil dari pokok anggur adalah Yesus itu pokok anggur, Yesus itu batang pohon. Dan kita ini ranting-ranting atau carang-carang. Kita akan berbuah kalau kita tempel terus di pokok anggur, di batang pohon itu. Dan biarlah kiranya melalui kita, melalui hidup kita, Yesus itu ditampilkan kepada orang lain di sekitar kita. Rajin terus berdoa dan dapatkan janji-janji. Dan janji-janji itu pasti berlaku dalam hidup kita. Adalah doa dan harapan kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya menguatkan kami, menuntun kami, dan biarlah ada hal-hal yang boleh kami dapatkan setiap hari ketika mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kembali lagi kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih-Mu dan cinta-Mu menyertai kami untuk tetap setia kepadamu hingga Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati pendengar renungan pagi, lebih kemarin 1.700 orang yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Di mana saja mereka berada, hamba tidak tahu. Tetapi Tuhan mengetahui keberadaan mereka. Allah memberkati dengan janji berkat-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita boleh membagikan pekabaran firman Tuhan ini kepada setiap orang di mana saja berada. Dukung selalu channel ini dengan berdoa agar supaya channel ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.